wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan presentasi tentang penerapan optimasi turunan di bidang ekonomi atau bisnis. Perkenalkan, nama saya Raffi Azam Jirahdian dengan NPM 653240048. Halo, kenalin nama aku Kirana Prineta Aurelia dengan NPM 653240557. Halo, aku Bella Putri Pigawati dengan NPM 653240053. Halo, saya Diva Julia Rahmaidaya dengan NPM 653240061. Selamat menyaksikan dan Halo semuanya, pada kesempatan kali ini izinkan kelompok saya untuk memaparkan materi mengenai penerapan turunan dalam optimasi di bidang bisnis dan juga ekonomi. Izinkan saya Bella Putri Pidawati untuk memaparkan materi mengenai teori dalam turunan. Pertama-tama itu saya ingin membahas dulu mengenai optimasi. Nah, optimasi atau lebih tepatnya dalam penerapan turunan optimasi dalam bidang bisnis dan juga ekonomi. Optimasi itu sendiri bisa mempunyai dua kemungkinan. Yang pertama itu bisa memaksimalkan suatu fungsi ataupun meminimalkan suatu fungsi. Kalau dalam bidang bisnis biasanya itu kita itu ingin memaksimalkan suatu pendapatan atau hasil penjualan dari suatu perusahaan. Selain itu juga kalau kita mempunyai kesenangan itu kita ingin mendapatkan memaksimalkan kayak hal-hal yang kita senangi gitu. Sebaliknya juga ada hal yang ingin kita minimalkan, misalnya itu kayak ongkos biaya balik ataupun ongkos rata-rata biaya atau marginal. Selain ongkos itu juga ada jarak tempuh. Nah, jarak tempuh sendiri itu misalnya dari jarak tempuh dari satu kota ke kota yang lain. Nah, atau juga misalnya waktu perjalanan. Nah, waktu perjalanan itu kayak kita otomatis ingin meminimalkan jarak perjalanan itu agar kita cepat sampai tujuan dengan cepat. Baik, perkenalkan nama saya Kirana Prineta Aurelia. Di sini saya akan membahas mengenai contoh menggunakan tipe kurva. Yang dimana di sini ada tipe stationary point, yang dimana di sini terdapat titik A, titik B, dan titik C. Selanjutnya di sini ada tipe of extreme of value. Misalnya ada suatu kurva seperti ini. Nah, di sini terdapat 4 titik, yang dimana titik A, titik B, titik C, dan titik D. Nah, selanjutnya titik A ini dinamakan titik maksimum lokal. Mengapa dinamakan titik maksimum lokal? Karena dia nilai tertinggi. Hanya saja di sini bagian A ini yang paling tinggi, cuman dia masih kalah tinggi daripada titik C. Makanya titik C ini dinamakan titik maksimum global karena dia yang paling tinggi, sedangkan kalau A ini dinamakan titik maksimum lokal. Selanjutnya ada titik B. Nah, titik B ini titik terendahnya hanya di sekitar sini saja, hanya sekitar bagian B ini saja, makanya dinamakan titik minimum lokal. Selanjutnya di sini ada titik yang paling terendah, yang dimana titik paling terendah tersebut adalah titik D. Nah, titik D ini dinamakan minimum global karena terendah atau paling rendah dari titik semuanya. Titik A maksimum lokal, titik C ini maksimum global, titik B ini minimum lokal, dan titik D ini itu minimum global. Jadi, kita gunakan turunan pertama dan turunan kedua yaitu maksimum lokal dan minimum lokal. Jadi di sini saya akan meneruskan materi. Saya Raffi Azam Jirahdian ingin menjelaskan tentang nilai ekstrim. Apakah nilai ekstrim itu selalu ada? Tidak semua fungsi memiliki nilai ekstrim. Nilai ekstrim dalam suatu fungsi adalah nilai maksimum atau minimum yang dicapai oleh fungsi tersebut dalam suatu interval tertentu. Karena mereka terus tumbuh atau turun tanpa batas atau tidak memiliki titik belok yang jelas. Continuity of a function defined on a closed interval guarantees the existence of extreme values. Theorem Max-Min existence theorem. If f continues on a closed interval AB, then f attains both a maximum value and a minimum value there.
Dalam artian, jika fungsi f kontinu pada interval tertutup a, b, maka fungsi tersebut pasti memiliki nilai maksimum dan minimum dalam interval tersebut. Jadi, intinya, jika grafik fungsi tidak terputus dalam interval tertutup, pasti ada nilai tertinggi atau bisa disebut titik maksimum dan titik terendah atau disebut minimum. Jika fungsi tidak kontinu, maka bisa saja tidak ada nilai maksimum atau minimum. Baik, izinkan saya Diva Julia Rahma Hidayat untuk menjelaskan slide efek diskontinuitas terhadap ketidakberadaan nilai ekstrim. Jadi membahas bagaimana diskontinuitas dapat menyebabkan fungsi tidak memiliki nilai maksimum. Diberikan sebuah fungsi f yang didefinisikan pada interval tertutup min 4,5 menuju bilangan real. Fungsi ini didefinisikan dengan dua rumus. Yang pertama, untuk min 4 kurang dari sama dengan x kurang dari 2, rumusnya adalah fx sama dengan x plus 2. Kedua, untuk 2 kurang dari sama dengan x kurang dari sama dengan 5, rumusnya adalah fx sama dengan min x plus 4. Kemudian pada slide ini terdapat grafik. Dan jadi pada grafik ini kita dapat mengamati yang pertama nilai minimum. Dari grafik kita lihat bahwa fungsi memiliki nilai minimum di titik A, yaitu A min 4, min 2. Jadi f memiliki nilai minimum sebesar min 2 pada titik A. Karena pada x sama dengan min 4, f min 4 sama dengan min 4 plus 2 sama dengan min 2 yang merupakan titik terendah dalam grafik tersebut. Yang kedua, ketidakhadiran nilai maksimum. Jika kita melihat ke arah kanan, tampaknya f mendekati nilai 4 saat x mendekati 2. Namun, perhatikan titik di x sama dengan 2. Ada diskontinuitas di x sama dengan 2 ditandai dengan titik kosong di 2,4. Ini berarti nilai fungsi f2 bukan 4 melainkan 2. Bisa dilihat di titik B di 2,2. Jadi kesimpulan pada slide ini, fungsi memiliki nilai minimum di x sama dengan min 4 dengan nilai fungsi f min 4 sama dengan min 2. Fungsi tidak memiliki nilai maksimum karena meskipun 4 tampak seperti nilai maksimum, fungsi tidak pernah benar-benar mencapai nilai 4 akibat diskontinuitas di x sama dengan 2. Jadi diskontinuitas di suatu titik bisa membuat fungsi gagal mencapai nilai maksimum. Selanjutnya akan menjelaskan teorema penting yang berkaitan dengan optimasi. Optimasi adalah proses mencari nilai maksimum atau minimum suatu fungsi. Dalam matematika, kita memiliki beberapa teorema yang membantu dalam menemukan titik ekstrim. Teorema pertama menjelaskan tentang kondisi yang harus dipenuhi agar suatu titik dapat menjadi titik ekstrim lokal dari suatu fungsi f. Jika fungsi f dari c merupakan nilai ekstrim lokal, maka titik c harus menjadi titik kritis. Ada 3 kemungkinan untuk titik kritis ini. Yang pertama, titik ujung interval. Jika fungsi didefinisikan dalam interval tertutup, titik ujung interval juga bisa menjadi titik ekstrim. Kedua, titik stasioner, yaitu titik di mana turunan pertama dari fungsi bernilai 0. Turunan pertama dari fungsi fc sama dengan 0. Ketiga, titik singular, yaitu titik di mana turunan pertama tidak ada atau tidak terdefinisi. Jadi, jika kita ingin mencari titik ekstrim, kita harus mencari salah satu dari 3 jenis titik kritis ini. Kemudian, teorema kedua atau uji turunan kedua. Teorema kedua ini lebih spesifik dan membantu kita menentukan apakah suatu titik
kritis adalah maksimum atau minimum lokal. Misalkan, fungsi f memiliki turunan pertama dari fungsi f dan turunan kedua yang terdefinisi pada suatu interval. Yang pertama, jika turunan kedua dari fungsi f c kurang dari 0, maka f dari c adalah nilai maksimum lokal. Artinya, kurva cekung ke bawah di sekitar titik C. Kedua, turunan kedua dari fungsi f c lebih besar dari 0, maka f dari c adalah nilai minimum lokal. Artinya, kurva cekung ke atas di sekitar titik C. Kemudian catatan, teorema 1, teorema pertama tidak menjamin adanya nilai ekstrim, tapi hanya sebagai panduan untuk menemukan nilai ekstrim lokal jika memang ada. Oke, jadi di sini saya akan menerangkan mengenai step to optimize an objective function using derivatives. Nah, langkah yang pertama itu ada formulate the objective function. Nah, di sini tuh dimaksudkan dengan merumuskan suatu fungsi objektif atau f(x). Langkah pertamanya yaitu dengan mendefinisikan suatu fungsi yang ingin dioptimalkan. Nah, fungsi ini itu juga dapat mewakili berbagai fenomena seperti biaya, keuntungan, volume, ataupun jarak. Langkah yang kedua itu dengan find the stationary points of f by solving the equation f aksen x sama dengan 0. Di sini tuh dimaksudkan mencari titik-titik stasioner f aksen x sama dengan 0. Nah, titik stasioner ini terjadi ketika suatu turunan pertama itu dari fungsi bernilai sama dengan 0. Langkah ini tuh sangat diperlukan untuk menentukan titik di mana suatu fungsi grafik itu memiliki kemiringan sama dengan 0, yaitu kemungkinan titik maksimum atau minimum lokal. Nah, mencari titik stasioner ini itu dapat ditemukan dengan cara yang pertama, menghitung turunan pertama atau f aksen x. Yang kedua, mencari nilai x yang memenuhi f aksen x sama dengan 0. Langkah yang ketiga itu ada find f aksen kuadrat x. Di sini dimaksudkan dengan temukan turunan kedua atau f aksen kuadrat x. Nah, keturunan kedua ini itu digunakan untuk menentukan apakah titik stasioner tersebut adalah maksimum lokal atau minimum lokal atau titik belok. Ada juga kriteria turunan kedua. Yang pertama itu jika f aksen kuadrat x itu kurang dari 0, maka titik stasioner tersebut adalah maksimum. Dan jika f aksen kuadrat itu lebih dari 0, maka titiknya itu adalah minimum. Dan jika f aksen kuadrat x sama dengan 0, maka itu harus diuji lebih lanjut atau memerlukan pengujian lebih lanjut, misalnya menggunakan turunan ketiga atau metode lain. Yang keempat adalah calculate the local extreme values by putting the roots in step 2 into fx. Nah, di sini itu dimaksudkan dengan hitung nilai ekstrim lokal. Nah, setelah mengetahui nilai x yang memberikan maksimum atau minimum suatu fungsi itu, kita harus memasukkan nilai tersebut ke dalam fungsi fx. Nah, dengan mengikuti steps to optimize an objective function using derivatives yang saya jelaskan tadi itu, kita dapat menemukan atau menentukan titik-titik ekstrim pada suatu fungsi dengan mengidentifikasikan apakah titik tersebut itu sudah merupakan maksimum atau minimum lokal. Proses ini tuh sangat berguna banget untuk menentukan untuk berbagai bidang seperti ekonomi, teknik optimalisasi, dan juga optimalisasi operasional. Jadi, contoh soal di sini yaitu merupakan titik C sama dengan 0,5 Q tambah 2 ditambah 300 Q ditambah 1800.
Yang ditanya itu berapa banyak barang yang harus diproduksi agar biaya rata-rata minimum. Jadi di sini saya akan menjelaskan biaya rata-rata atau sama dengan AC atau average cost. Nah, jadi rumus AC itu di sini adalah TC dibagi dengan Q. TC ini merupakan total biaya dan Q ini merupakan kuantitas. Jadi kita masukkan saja, anggap saja ya ini total biayanya 5.000 per unit. Nah, dan yang harus diproduksi itu sebanyak 50 unit. Nah, maka dari itu kita langsung masukkan saja rumus ini. AC atau average cost itu TC dibagi Q. TC-nya merupakan Rp5.000 per unit. Dibagi dengan kuantitasnya yaitu sebanyak 50 unit. Maka dari itu hasilnya merupakan Rp100 per unit. Selanjutnya saya akan melanjutkan penjelasan saya sebelumnya, yang dimana ini contoh tadi biaya rata-rata itu sama dengan AC sama dengan Rp5.000 per 50 unit. Mengapa Rp5.000 ini dibagi dengan 50 unit? Karena sesuai rumusnya sudah dijelaskan saya tadi, AC atau average cost itu rumusnya TC dibagi dengan kuantitas. Maka dari itu TC-nya itu Rp5.000 dan kuantitasnya itu 50 unit, maka mendapatkan hasil sebanyak Rp100 per unit. Selanjutnya kita akan menjawab soal tadi ya, yang contoh soal tadi yang dimana TC-nya itu sama dengan 0,5 Q kuadrat ditambah 300 Q ditambah 1.800 dalam bentuk rupiah. Baik, langsung saja masuk rumusnya, di mana rumus AC tadi sudah saya jelaskan. AC sama dengan TC dibagi dengan kuantitas. Di sini sudah tertera TC-nya itu nih 0,5 kuadrat pangkat 2 ditambah 300 Q ditambah 1.800. Maka dari itu kita masukkan saja ke rumusnya 0,5 kuadrat Q pangkat 2 ditambah 300 Q ditambah 1.800 dibagi dengan Q. Maka dari itu hasilnya ini 0,5 Q ditambah 300 ditambah 1.800 dibagi Q. Selanjutnya, jadi hasilnya itu biaya rata-rata AC itu sama dengan 0,5 Q ditambah 300 ditambah 1.800 Q min 1. Nah, ini diminimumkan karena di mana-mana itu kita harus meminimumkan biaya rata-rata. Selanjutnya di sini ada AC yang dimana itu hasilnya 0. AC sama dengan 0,5 ditambah 0. Ini 0,5 merupakan turunan dari sini. Jadi turunan 0,5 Q itu 0,5 ditambah dengan 0. Mengapa 300 ini berubah menjadi 0? Karena dia konstanta ditambah dengan 1.800. Nah, ini turunan dari Q min 1 itu berubah menjadi min 1 Q min pangkat min 2 sama dengan hasilnya itu setengah dikurang 1.800 Q kuadrat pangkat 2. Maka dari itu setengah dikurang 1.800 per Q pangkat 2 sama dengan 0. Oke, untuk selanjutnya kita mencari titik stasioner yang terdapat pada ini. Dengan mengkalikan kedua ruas dengan 2Q pangkat 2. Jadi 2Q pangkat 2 ini dikali dengan setengah dikurang 1.800 per Q2 sama dengan 0. Menghasilkan Q1 yaitu menghasilkan Q pangkat 2 dikurang 3.600 sama dengan 0. Jika difaktorkan Q1 hasilnya adalah negatif 60 dan Q2 hasilnya yaitu 60. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk selanjutnya menguji turunan kedua. Tadi sudah diketahui kalau AC aksen sama dengan 1/2 dikurang 1.800 per Q pangkat 2 atau juga bisa dibaca 0,5 dikurang 1.800 Q pangkat 2. Jadi dari ini diturunkan kembali menjadi AC aksen turunan kedua
sama dengan 0 dikurang 1800 dikali negatif 2 Q pangkat negatif 3 sama dengan 3600 Q pangkat negatif 3. Untuk selanjutnya yaitu kita menguji kedua titik yaitu Q1 dan Q2 dan memilih dari salah satu di antara keduanya. Yang pertama yaitu menguji AC aksen turunan kedua Q1 yaitu 3600 dikali negatif 60 dari Q1 dipangkatkan negatif 3. Jika kita hitung ini hasilnya adalah negatif. Jadi hasil dari ini kurang dari 0. Nah, hasil dari ini tidak dikehendaki. Untuk yang selanjutnya yaitu AC aksen turunan kedua dari Q2 kita masukkan ke turunan kedua yaitu 3600 dikali 60 pangkat negatif 3. Jika kita hitung hasilnya yaitu positif. Nah, dari ini adalah yang kita kehendaki. Dari hal tersebut kita pilih Q-nya yaitu Q2. Jadi agar AC-nya minimum yang harus diproduksi adalah 60 unit. Nah, sudah diketahui AC minimum yang harus diproduksinya. Selanjutnya yaitu adalah kita menghitung biaya rata-rata minimumnya. Dari AC 0,5 Q ditambah 300 ditambah 1800 Q pangkat negatif 1. 60-nya dimasukkan di sini menghasilkan 0,5 dikali 60 ditambah 300 ditambah 1800 per 60 menghasilkan 30 ditambah 300 ditambah 30 menghasilkan 360. Jadi biaya rata-rata minimum yang adalah Rp300 per unit.